Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmadi Trio bersama saya Ayah Dino. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahi kasih sayangnya. Amin. Kembali di segmen Muslim Terdaim. Kali ini kita akan belajar sesuatu yang berat dengan cara yang ringan, yaitu sebuah hikayat atau roman dari Ibnu Tufail berjudul Hai Ibnu Yaqdhan. Tema tentang Tuhan dan kebenaran sudah lama dibahas oleh para ahli fikir, filosof sejak zaman dahulu. Hipotesis sederhananya adalah Tuhan menjangkau manusia melalui wahyu dan manusia melalui akalnya bisa memahami tanda-tanda Tuhan. Dan juga dengan riyadhah atau latihan-latihan mistik atau spiritual juga bisa memahami Tuhan. Tema ini sangat berat ya, karena 50 tahun sebelum Ibnu Tufail lahir terlebih dahulu tokoh besar dalam dunia Islam yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali pada awalnya juga mendukung filsafat sebagai jalan untuk menggapai kebenaran. Walaupun di akhir hayatnya Al-Ghazali cenderung memilih jalan tasawuf atau sufi dan melarang filsafat. Apa yang dilakukan Ibnu Tufail ini menarik. Jadi konsep yang sangat rumit bisa disederhanakan dengan cara bercerita. Nah, ada peribahasa dari Native American, ceritakan padaku fakta, maka aku akan belajar. Ceritakan padaku kebenaran, maka aku akan mempercayainya. Tapi ceritakan padaku story atau signature stories, itu akan hidup dalam hatiku selamanya. Atau dalam peribahasa Sunda, laukna menang, caina herang. Ikannya dapat, tapi airnya tetap bening. Nah, itu yang dilakukan Ibnu Tufail. Menyampaikan konsep atau gagasan yang rumit disederhanakan dalam bentuk cerita. Kita masuk ke profil dari Ibnu Tufail. Beliau nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail Al-Qaisi. Beliau keturunan dari suku Qais ini, yang dari suku Arab terhubung sampai Nabi Ismail. Beliau sendiri dalam bahasa Latin dikenal dengan Abu Basr. Beliau lahir pada 506 Hijriah atau 1110 Masehi di Wadi Ash, satu provinsi di Granada, Spanyol, pada masa dinasti Muwahhidun. Beliau wafat pada 581 Hijriah atau 1185 Masehi di Marrakesh, Afrika Utara. Beliau berguru pada Ibnu Bajjah. Beliau belajar tentang kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, kosmologi, dan sastra. Beliau mengawali karir sebagai dokter praktek. Karena kemasyhurannya, beliau diangkat menjadi sekretaris gubernur Granada, kemudian Ceuta dan Tangier. Beliau kemudian diangkat menjadi dokter utama istana dan menjadi qadi. Pada saat inilah Ibnu Tufail seringkali mengundang para intelektual untuk datang ke istana dan berdiskusi dengan Sultan saat itu. Karena Sultan juga senang dengan ilmu pengetahuan.
Sekarang kita masuk ke sinopsis dari hikayat Hai Ibnu Yaqdhan ini. Alkisah, anak manusia terlahir begitu saja di Hotel Istiwa, di tanah India, dari tanah terbaik, dinisbatkan seperti halnya Nabi Adam. Ada juga yang berkisah bahwa di pulau yang ramai hiduplah seorang pangeran yang mempunyai adik yang sangat cantik, tapi disembunyikan karena sang pangeran belum menemukan laki-laki yang sesuai kriterianya. Sang pangeran ini mempunyai sahabat dekat bernama Yaqdhan. Ia menikahi sang putri secara diam-diam. Setelah mengandung dan melahirkan, sang putri melarung anaknya ke lautan hingga terdampar di suatu pulau. Hai kemudian diasuh oleh seekor rusa yang baru saja kehilangan anaknya. Hai memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia banyak berpikir dan memperhatikan, mengamati, serta merenungkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Hai belajar menutup aurat dari hewan yang secara alami tertutup kulit dan bulu dan memakai tongkat sebagai alat pertahanan diri. Kemudian satu waktu Hai melihat api yang membakar hutan. Lalu dari api itu dia ambil dan digunakan untuk memanggang burung. Dipeliharanya anjing untuk menemaninya berburu. Ia belajar membuat rumah perlindungan dan menyimpan makanan sisa. Tiba-tiba rusa yang mengasuhnya sejak kecil mati. Ia heran, mengapa rusa mati? Padahal semua bagian tubuhnya terlihat normal, lengkap. Ia membedah tubuh sang rusa. Dengan nalarnya ia meyakini adanya ruh atau jiwa yang bisa menggerakkan badan fisik. Hai juga mengamati gerak bintang, perputaran bulan, dan peredaran matahari, dan pengaruhnya atas bumi. Ia menyimpulkan keteraturan ini pastilah ada entitas yang maha kuasa dan mengatur semesta, dan pastilah ia itu esa. Hai kemudian tenggelam dalam ekstase kosmik. Ia mulai riadah atau melatih diri untuk lebih mengenal sang pencipta. Nah, di pulau lain, tidak jauh dari pulau Hai tinggal, hiduplah dua orang, Asal dan Salaman. Mereka dan warga pulau telah mengenal wahyu dan mengikuti syariat Nabi. Namun dua orang ini berbeda pendekatan. Asal lebih tertarik kepada aspek batin syariat dan cenderung mentakwilkan atau menerjemahkan secara filosofis dan sufi, sedangkan Salaman memahami syariat secara lahiriah dan tekstual. Dan konsep ini lebih banyak didukung oleh masyarakat di pulau tersebut. Karena itu, Asal lalu pergi ke pulau lain untuk uzlah atau menyendiri. Dilalah ia bertemu Hai. Mereka saling berkomunikasi, Hai belajar bahasa manusia, dan saling berbagi pengalaman. Asal menceritakan kebenaran dari wahyu, sedangkan Hai menceritakan penemuan-penemuannya yang diperoleh dari nalar. Keduanya sepakat, akal dan jiwa selaras dengan wahyu, tidak bertentangan, justru saling mengisi. Lalu mereka pergi ke pulau yang didiami Salaman untuk mengajarkan rahasia kehidupan yang sejati. Awalnya kedatangan Hai dan Asal disambut dengan baik. Namun ketika mereka mengajarkan keyakinan yang suci tadi, para penduduk menolaknya dan menganggapnya sesat. Dengan berat hati, mereka berdua kembali ke pulau yang dulu dihuni Hai. Di sana
Mereka melanjutkan kontemplasi terhadap Tuhan dengan caranya masing-masing hingga datang ajal menjemput. Kira-kira seperti itu. Apa yang kita bisa pelajari dari hikayat tadi? Yang pertama, Tuhan telah menyatakan dirinya kepada manusia melalui kitab suci. Artinya, untuk mengetahui Tuhan dan kebenaran, bacalah kitab suci, telusuri mana yang paling otentik. Yang kedua, dalam diri manusia, Allah telah menganugerahkan akal yang ditopang dengan indera. Dalam batas empirik dan logis, akal bisa memahami tanda-tanda Tuhan. Dan yang ketiga, dengan riyadhah, misalnya dengan maqamat dari Al-Ghazali, manusia melalui jalan atau thariqah bisa menggapai Tuhan. Di sini Al-Ghazali punya konsep atau maqamat, makom-makom, tingkatan-tingkatan yang diawali dengan taubat, maksudnya berhenti melakukan dosa, bermohon ampun pada Allah, kemudian sabar, menahan diri dari rasa gelisah, lalu syukur, berterima kasih atas segala nikmat dari Allah, kemudian roja dan khauf, mengharapkan surga dan takut terhadap neraka, lalu zuhud, merasa cukup dengan karunia Allah, lalu mahabbah, kecintaan kepada Allah, kemudian syauq, yaitu kerinduan kepada zat yang maha indah, lalu unas atau unsi, bersuka cita dengan kedekatan kepada Allah, dan terakhir ridho, yaitu ikhlas dengan segala ketetapan Allah. Nah, jadi pesannya adalah jika agama atau keyakinan yang kita anut tidak memuaskan akal dan tidak menenangkan jiwa, kita perlu mulai lagi dari awal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.